Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah karamana subhanahu wa ta'ala, tentunya tidak lupa selepas bangun kita dari istirahat malam secukupnya dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur. Pujian kita aturkan kepada Allah yang membuat kita hidup kembali setelah Allah mematikan, yang kepadanya kita kembali untuk nambah-nambahi bekal supaya dimudahkan nambah-nambahi bekal, dimudahkan mewujudkan kesyukuran dengan doa yang itu termasuk bagian dari zikir pagi dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, saya minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki modal hidup yang baik, dan amal yang diterima. Walaupun berat, kalau Allah membantu nanti mudah. Di antara berat, isu berpotensi ngantuk. Nah, saya ngantuk enggak? Dikhawatirkan baru duduk ngantuk. Karena atas yang ngantuk. Nah, angkat kepala kalau ada yang ngantuk. Atau wudhu dulu. Berikutnya kita lanjutkan dari kitab Sahih Bukhari, Sahihul Jami' Jami' Bukhari oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, masih jilid yang kedua, juz ketiga dari kitab Syurut, kitab membahas masalah syarat, mana syarat-syarat yang boleh, mana syarat yang tidak boleh, karena al-muslimu ala syurutihim, orang Islam itu terikat dengan syaratnya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau mu'allif rahimahullah ta'ala, babun idza ishtarata fil muzara'ah idza syi'tu akhrajtuka. Ambil itu. Silakan saya membaca. Idza ishtarata, ketika orang membuat persyaratan fil muzara'ah, berkaitan muzara'ah. Muzara'ah ialah mengolah lahan untuk ditanami.
dengan bagi hasil mengolah lahan untuk ditanami dengan perjanjian bagi hasil. Bagi hasilnya secara total. Nah, bentuk perjanjiannya ketika bagi hasil persentasinya berapa? Ya silahkan disepakati saja. Bila seluruh biaya dari pemilik tanah penggarap semata menggarap tanah milik si pemiliknya, semua pembiayaan milik pemilik tanah penggarap, mereka mengerahkan waktu dan tenaga kemudian garap sebaik-baiknya. Misalnya buat pemilik tanah 60%, penggarap 40%, misal. Atau biaya dibagi dua, buat pemilik tanah 40%, buat penggarap 60% misalnya. Atau seluruh dana pembiayaan ditanggung oleh penggarap, pemilik tanah semata tanah, mereka dapat 2/3, pemilik tanah dapat 1/3, ya terserah, seperti itu sesuai dengan perjanjian. Orang bisa ngitung, orang bisa nimbang, orang bikin kesepakatan. Nggak ada sebuah keharusan harus sekian dengan sekian. Nah, itu namanya muzaroah. Itu namanya muzaroah. Atau tanah bersama biaya buat pemilik lahan, penggarap, waktu dan tenaga dengan pembagian 50% juga mungkin. Itu cerita tentang muzaroah. Ternyata di situ juga ada isi perjanjian yang disepakati, persyaratan yang disepakati, yaitu dari si pemilik tanah, idza syi'tu akhrajtuka, jika saya mau kamu nanti akan saya keluarkan. Berarti kamu akan diberikan kesempatan garap berapa lama, terserah saya. Bila saya menginginkan 1 garapan setahun misalnya, atau 2 garapan 2 tahun misalnya, atau bisa berpotensi lebih lama, tapi ada peristiwa mendadak yang seharusnya kamu diputus, akhirnya kamu diputus misalnya, itu boleh dibikin persyaratan seperti itu. Bagaimana kasus peristiwanya? Nah, sekarang silakan dibaca haddatsana. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala babun idza ishtarata fil muzara'ati idza syi'tu akhrajtuka. Haddatsana Abu Ahmad haddatsana Muhammad bin Yahya Abu Wassana al-Kinani akhbarana Malikun an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala lamma fada'a ahlu Khaybar Abdullah bin Umar qama Umaru khatiban faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala yahuda Khaybar ala amwalihim wa qala nuqirrukum ma aqarrakumullah wa inna Abdullah bin Umar kharaja ila malihi hunaka fa'udi alaihi min al-laili fafudiat yadahu wa rijlahu wa laysa lana hunaka aduwwun ghairahum hum aduwuna wa tuhmaduna wa qad ra'aitu ijla'ahum falamma ajma'a Umaru ala dhalika atahu ahadu bani Abi al-Haqiqi faqala ya amirul mu'minina atukhrijuna wa qad
alaihi wasallam wa amalana 'ala al-amwali wa syarata dzalika lana. Faqala Umaru adonanta anni nasitu qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaifa bika idza ukhrijta min Khaybara ta'du bika qulusuka lailatan ba'da lailatin. Faqala kana dzalika uzailatan min abi al-Qasim. Faqala kadzabta ya aduwallah. Faqala kadzabta ya aduwallahi. Fajlahum Umaru wa atahum qimata ma kana lahum minas samari malan wa ibilan wa urudan min aqtabin wa hibalin wa ghairi dzalika. Min aqtabin wa hibalin wa ghairi dzalika. Rawahu Hammad bin Salamata an Ubaidillah ahsibuhu an Nafi'in an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtisarahu. Masykur. Jazakumullah khairan. Ikhtasarahu ya. Setelah dibacakan rangkaian para perawi, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dapat hadis dari gurunya dari gurunya, terus cerita di sini kita ambil dari Nafi' dari Ibnu Umar. Qala, Nafi' itu generasi tabi'in, Ibnu Umar itu sahabat. Bapaknya Umar bin Khattab juga sahabat. Qala, cerita Nafi', lama fada'a ahlu Khaybar, lama tatkala fada'a, menyakiti ahlu Khaybar, penduduk Khaybar, Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya kepentingan ke Khaybar, mungkin sebagai petugas untuk penanggung jawab ngurusi tanah Khaybar, atau ada kepentingan lain. Ketika itu orang Khaybar, yaitu Yahudi, Fada'a menyakiti bentuknya, kaki diputar, gini kan kaki ya, ini ya, entah tutupnya sikil atau dikira, gini kan sikil ya, ini tungkak, ini ujung jari, ini dengkul, ini diputar, terus sikilnya diunyer nih. Sikilnya tinggi contoh, ini diputar ini. Yang semula adabnya ke sana, diputar adabnya ke sana. Dicekel, tarik, klak. Oh ya, rasanya. Sendinya berputar. 180 derajat. Dan itu berlaku hukum silang, kakinya digitukan, tangannya juga digitukan. Pada malam hari gelap, ada orang nyerang seperti itu, cekel sikilnya diuntir, tangannya juga begitu. Sakitnya seperti apa? Itu bentuk serangannya, fada'a. Itu bila dilihat syarahnya, fada'a itu seperti itu. Di bahasa yang lain membunuh, tapi bukan dibunuh ini kasusnya. Itu diputar, kaki itu diputar. Bila orang menghadap ke timur, ujung-ujung jari menghadap ke timur, itu ujung-ujung jari diputar, akhirnya orangnya menghadap ke timur, ujung-ujung jari menghadap ke barat.
otomatis gak bisa melaku. Itu bentuk serangannya seperti itu. Berarti jelas di situ Yahudi bikin kasus. Kemudian apa urusannya kaum muslimin dengan Yahudi? Tahun 7 Hijriah, dengan tingkah pula Yahudi sebagai pengkhianat, akhirnya mereka ditaklukkan. Penaklukan Khaybar tahun berapa? 7. Ini penaklukan Yahudi terakhir sejak Bani Qainuqa, menyusul Bani Quraidah, menyusul Bani Qainuqa, menyusul Bani Nadir, menyusul Bani Quraidah. Sisa-sisa Yahudi semuanya berkumpul di Khaybar. Khaybar itu dari Madinah ke utara sekitar 100-an mil, sekitar 1.600 kilo, 150 kilo dan 150 kilo, 150 kilo ke utara menuju ke Syam. Itu markasnya Yahudi. Markasnya Yahudi itu ada di sana. Khaybar itu terkenal dengan tanaman kurmanya. Nah, mereka ditaklukkan. Akhirnya mereka sudah kalah perang. Mereka ditaklukkan karena pengkhianatannya, karena mereka dijanji, kita sama-sama penduduk Madinah, kita jaga bareng. Tapi mereka mengkhianati, merusak sana sini dengan aneka ragam. Itu kesimpulan globalnya. Nggak kita sebutkan kesalahan terperinci apa, tapi globalnya seperti itu. Akhirnya diputuskan, ditaklukkan. Orang yang kalah perang itu diapakan mereka keputusannya sesuai dengan keputusan si pemenang perang. Kalau kita lihat kayak kasus Bani Quraidah kalah perang, diapakan mereka? Tanahnya rampas, semua kekayaannya. Perempuan, anak-anak jual ke pasar, budak kelasnya. Laki-lakinya yang berpotensi tentara bunuh. Untuk membedakan anak-anak atau sudah layak jadi tentara dilihat bulu kelamin. Bila sudah tumbuh berarti sudah masuk dewasa, bunuh. Kalah perang. Buat mereka yang masuk Islam otomatis diberikan keselamatan. Itu untuk kasus penyelesaian Bani Quraidah. Kalau Khaybar mereka diapakan? Semua kekayaan negara itu milik kaum muslimin. Akhirnya mereka dimanfaatkan sebagai pekerja. Namanya muzara'ah. Bila kalian kami bunuh, andaikan dikatakan begitu, itu kewenangan kami. Keputusan kami kepada kamu yang kalah perang, kamu akan saya jadikan pekerja. Tanah Khaybar garapan. Nanti akan berbagi hasil. Nah, semisal separuh untuk kami, separuh untuk kamu misalnya. Dan kami akan mempekerjakan kalian sesuai dengan yang Allah kehendaki. Artinya sewaktu-waktu bila ada potensi kalian dikeluarkan, diusir, kalian akan diusir. Berapa waktu? Gak ada ketetapan, sesuai dengan kondisi. Mungkin bisa lama, sedang, atau sebentar kalian mengolah lahan di sini. Akhirnya mereka ya mau tidak mau ya mau. Memang kalah perang, andaikan dibunuh saja boleh. Mereka dipekerjakan kasih mending. Masih hidup, masih bisa bekerja, berkeluarga, masih bisa menikmati hidangan dunia, makanan syahwatnya.
tinggal jujur-jujuran saja. Bila mau jujur, nah bisa lama, mau masuk Islam ya selamat. Tapi bila nggak mau masuk Islam dan bertingkah, dan mereka bisa dihukum sesuai dengan kadar dosanya. Lebih kasus Khaybar seperti itu, ternyata untuk kasus ini Khaybar bikin ulah. Yahudi bikin ulah. Karena mereka tidak bakal ridho. Mana ayat menjelaskan Yahudi Nasara gak bakal ridho kepada kaum muslimin. Lafadznya walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a milatahum, selamanya Yahudi Nasara gak bakal ridho kepada kamu sampai kamu tunduk kepada mereka. Yahudi dengan orang musyrik permusuhannya paling keras. Gimana ayatnya? La tajidanna asyaddan nasi adawatan ladina amanu al-yahud waladina asyraku. Kamu pasti jumpai orang yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman. Siapa? Yahudi dan orang-orang musyrik. Sampai sekarang pun juga tetap gimana Yahudi yang ada di Palestina, pembantai Pol. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga saudara kita di Palestina, membebaskannya. Yahudi tidak bisa dipurihna, semoga dihancurkannya. Tapi itu sebagai ujian sampai mendekati kiamat, yang nanti puncaknya Yahudi akan gila ketika rajanya datang. Siapa raja Yahudi yang sedang ditunggu? Dajjal. Tapi Allah akan turunkan Nabi Isa untuk membereskannya. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Itu ritmenya. Itu tadi tentang masalah Yahudi. Ternyata di sini mereka membuat ulah. Makanya kita akhirnya tahu status Yahudi itu memang kalah perang, mereka dipekerjakan dan harus tunduk, dan mereka juga bayar pajak karena mereka punya pekerjaan dengan mengolah tanah milik kaum muslimin. Sehingga dengan bayar pajak jizyah itu sebagai alasan mereka akan diberikan keselamatan, dan mereka termasuk kafir dhimmi. Apa kafir dhimmi? Orang kafir yang diizinkan hidup di tengah kaum muslimin dengan tunduk kepada peraturan yang ditetapkan. Saya ulang, kafir dhimmi ialah orang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin dengan tunduk sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Itu namanya orang kafir dhimmi. Orang kafir hidup di negeri kaum muslimin dengan tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan. Nah, di antara peraturannya ya bayar pajak buat yang produktif. Cara berbaju tidak boleh menyamai gaya berbaju kaum muslimin. Bila kaum muslim sedang lewat, jalannya dibutuhkan, mereka harus nyingkir dulu. Tidak boleh promosi agama mereka. Bila tempat ibadah mereka rusak, tidak boleh untuk dibangun. Mereka tidak boleh mengganggu kepada kaum muslimin. Nah, untuk kasus ini Yahudi jelas mengganggu. Siapa korbannya tadi? Ibnu Umar. Korban tadi Ibnu Umar. Itu Al-Fata mukharakatu i'wijajir rusli minal yad warijli, digerakkan untuk pembengkokan sendi, putar tadi, dari tangan dan kaki, sehingga kata tangkoliba terbalik al-kafu, telapak tangan semelang ini malah ini. Nah gitu loh ya. Ini sendinya diputar, tangannya digitukan, diputar sendinya, wal qadam dan telapak kakinya. Ila apa kuwi sarai, misalnya kok kabur.
kepada kesebalikannya. Itu bentuk penyerangannya. Fadak, syarahnya sudah disebutkan tadi begitu. Berikutnya, Umar berdiri khatiban untuk menyampaikan khutbah. Umar sebagai khalifah menyelesaikan kasus Yahudi. Waqala, maka berkata Umar radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada amala mempekerjakan Yahuda Khaybar kepada Yahudi Khaybar ala ambalihim, atas harta mereka yang akhirnya menjadi milik kaum muslimin karena ditaklukkan. Mereka yang kalah perang dari beberapa pilihan diapakan, salah satunya dipekerjakan, dimanfaatkan. Berapa lama? Sesuai dengan kemauan kaum muslimin. Waqala, di situ Nabi SAW menjelaskan, nukir hukum, kami tetapkan kalian ma akarakumullahu, terhadap apa yang Allah menetapkan kepada kalian. Artinya berapa kalian akan diberlakukan seperti ini sesuai dengan kehendak dari Allah. Artinya sudah ada peraturannya. Bila masih bisa memenuhi dan patuh, kaum muslimin memandang dipertahankan, ya dipertahankan. Bila bertingkah, kaum muslimin punya pertimbangan mereka diberesi, ya diberesi. Karena yang Allah kehendaki itu adalah menepati persyaratan, menyelisih kena hukuman. Maknanya begitu. Kisahnya bagaimana? Wa inna Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Umar, kharaja ila malih, keluar kepada hartanya hunaka yang ada di sana. Ketika penaklukan Khaybar kalah, diambil 1/5 masuk ke Baitul Mal untuk Allah dan Rasul, sisanya dibagi-bagi kepada kaum muslimin, dan ghanimah terbesar kaum muslimin itu dari Khaybar. Kelasnya itu kelasnya negara ditaklukkan, kemudian ghanimahnya dibagi kepada tentara, 1/5 diambil untuk Allah Rasul Baitul Mal, yang 4/5 untuk tentara yang ikut berperang. Ya otomatis jatah orang berapa kira-kira? Andaikan jatah tentara sitok sak desa upamane, nah, itu berapa hektar itu? Alangkah luasnya. Maka Ibnu Umar itu datang ke tanahnya dari rampasan perang. Faudhiya alaih, maka diserang pada dia minal laili, dari satu malam. Fafudiyat, maka dibalik. Ya tahu dua tangannya, telapak tangan semula menghadap ke depan, akhirnya berubah menghadap ke belakang. Warisan sekedua dua kakinya, ujung-ujung jari menghadap ke depan, ini dibalik menghadap ke belakang. Siapa itu? Ya tidak tahu pelakunya, namanya si A, si B, tetapi itu Yahudi. Kenapa? Walaisalana, tidak ada buat kita hunaka di sana aduun musuh waruhum, selain Yahudi. Ya untuk Yahudi soponeh, ya memang musuh itu hanya Yahudi di sana, tidak ada yang lain. Dan itu statusnya musuh. Mereka baru saja ditaklukkan, cuma mereka dimanfaatkan. Andaikan dibunuh saja boleh. Mereka diberikan kesempatan hidup kan lumayan, asalkan taat pada peraturan. Nah di sini ternyata mereka bikin ulah dengan menyerang kepada Ibnu Umar, musuh satu-satunya di Madinah, ya Yahudi. Siapa lagi kalau bukan Yahudi? Karena nggak jelas siapa orangnya, fulan atau fulan, sehingga Yahudi global yang kena hukuman. Yahudi global yang kena hukuman, laki, perempuan, atau muda, semuanya. Mereka si Yahudi adalah atuwuna, musuh kita, watuh matuna, dan sasaran sangkaan kita. Nggak ada musuh kita kecuali Yahudi, nggak ada sasaran sangkaan kita kecuali Yahudi.
Itu Umar mengatakan, dan ini tidak bisa dibantah. Waqat ra'aitu, akhirnya Umar memutuskan, saya punya pandangan, ijlahum, untuk pengusiran mereka, untuk mengadakan pengusiran sehingga Madinah bersih dari Yahudi, yang ada hanya kaum muslimin. Nah, begitu kasusnya. Ini yang tunduk-tunduk ini ngantuk atau khusyuk ini? Ayo silakan berdiri, yang ngantuk atau wudhu dulu. Berikutnya, falama ajma, ketika telah menetapkan Umar ala dalika, atas keputusan ini, secara resmi, andaikan itu butuh surat keputusan berstempel, itu sudah gamblang. Itu mekanismenya saja. Yang jelas akhirnya mereka tahu untuk diusir. Atau datang kepada Umar ahadu bani Abil Hakik, salah satu dari anak turun Bani Abil Hakik, tokoh mereka datang. Wakola, dia mengatakan, mewakili Yahudi, ya Amirul Mukminin, wahai amirnya orang-orang beriman, atau khrijuna, apakah engkau hendak mengusir kami? Waqad aqarna, sungguh telah mengizinkan kepada kami untuk bertempat tinggal di sini Muhammadun, nabimu, itu Rasul Muhammad SAW. Loh, kamu kok mengusir kami? Wah, nabimu saja mengizinkan kami tinggal di sini. Wa amalana, dan nabimu telah mempekerjakan kepada kami al ambal, untuk nggarap tanah ini. Wa syarata dzalika, dan membuat persyaratan untuk hal itu lana, kepada kami. Lah, nabimu mengizinkan kami tinggal di sini, engkau kok mengusirnya? Kenapa perilakumu kok menyelisih nabimu? Ini ucapan siapa ini? Yahudi. Ini ucapan kasus ini. Ucapan kasus. Mereka tidak membela diri. Menghadapi ucapan seperti itu, apa tindakan Umar? Faqala Umar mengatakan, a'dzonanta, apa kamu menyangka, hai wakil Yahudi, anni, bahasanya saya nasitu, lupa, kaula Rasulullah, akan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duh, kamu kok muni ngono, kaya ngerti-ngerti sejarah. Imanya saya lupa Nabi berpesan apa, sing kelingan kamu saja, sehingga tindakanku salah. Saya tidak lupa apa ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ucapan Nabi SAW? Kaifa bika idza ukhrijta min Khaybara ta'du bika kulusuka lailatan ba'da lailatin. Kaifa, bagaimana, bika, denganmu, Yahudi, idza ukhrijta, bila kamu diusir, min Khaybar, dari Khaybar, ta'du bika, akan pergi denganmu, kulusuka, untamu, lailatan batalatan, malam demi malam. Artinya ini termasuk maknanya, bila kalian nanti melanggar peraturan ini, bagaimana kamu bisa merasakan nasibmu akan diusir dari Khaybar, keluar bersama untamu malam demi malam. Artinya ketetapan Nabi pantas, bila kamu memenuhi janji ya ditetapkan, bila kamu merusak nanti akan diusir. Sehingga ada bahasa, bagaimana denganmu bila kamu nanti diusir dari Khaybar, pergi bersamamu untamu malam demi malam. Akhirnya nanti terusir total, bersih, tidak tersisa yang ada di Madinah. Yahudi, Nabi kan bersabda begitu. Emangnya saya lupa dengan pesan Nabi yang seperti itu? Nah, Yahudi tidak bisa menghindari, memang betul Nabi berucap seperti itu. Maka dia cari celah untuk memalingkan makna. Waqala, maka
wakil Yahudi mengatakan kanat hadihi huzailatan. Kanat ada hadi ucapan Nabi ini kan huzailatan, ini kan senda gurau. Min Abil Qasim dari Nabi. Itu kan guyonane Nabi. Qala apa kata Umar, kadzabta, dusta kamu ya atu Allah. Bohong kamu. Masa Nabi itu ngomong senda gurau? Sementara Nabi tidak pernah bicara dari hawa nafsu. Gimana ayatnya? Fama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah bicara dari hawa nafsu. Semua yang sebenarnya itu adalah wahyu. Gimana Nabi membuat ketetapan, keputusan, penyelesaian orang yang kalah perang dikatakan ini sebagai senda gurau? Emangnya suami istri sedang senda gurau? Emangnya bermain-main dengan anaknya kok senda gurau? Ini bukan kasus suami istri yang sedang romantis senda gurau. Ini kasus besar, kasus perang, pengkhianatan, dihukum. Kok senda gurau gimana? Sehingga nggak ada alasan Yahudi bertahan dengan ketetapan yang seperti ini. Maka akhirnya fa'ajalahum mengusir kepada mereka Umar. Lalu bagaimana dengan hasil kerja mereka? Hasil kerja mereka sudah nggarap sekian waktu, belum waktunya panen, mereka diusir. Kan sudah punya jasa menggarap. Sementara sekarang mereka harus diputuskan berhenti. Akhirnya fa'atahu memberi kepada mereka Umaru qimata ma kana lahum, harga atau nilai apa yang menjadi hak mereka. Misal gambaran globalnya, andaikan nanti sampai panen, nanti menghasilkan hasil perkiraannya sekian. Nah sekarang masa penggarapan itu berapa waktu? Misalnya masa penggarapan panen itu setahun, misalnya itu adalah 6 bulan, ya diberikan penghasilan selama 6 bulan. Misalnya andaikan setahun itu sudah panen, penghasilannya 1 miliar, untuk kaum muslimin dapat 0,5 miliar, Yahudi dapat 0,5 miliar, karena mereka nggarapnya itu hanya separuh waktu, ya 0,5 miliar dibagi 2. Itu yang diberikan kepada mereka. Nah, sisanya milik kaum muslimin. Sisanya milik kaum muslimin. Mereka usir. Makanya Umar memberi kepada mereka qimata, nilai atau harga makan alahum, apa yang menjadi hak milik mereka, minas thamar dari buahnya. Diperkirakan berapa mereka diberi. Malan bentuknya harta, wa ibilan bentuknya unta, wa urudan dan juga perkakas, min aktabin dari alat-alat, wa khibalan dan tali-tali, wa ghairi dzalika dan yang lain-lain. Jadi maknanya hasil penggarapan itu apa, ya seperti itu. Alat-alatnya apa saja, misalnya cangkul, misalnya tali-tali untuk memanjat dan seterusnya. Yang namanya alat kerja itu banyak. Ya itu diperkirakan berapa, kemudian diserahkan kepada mereka. Setelah itu mereka diusir pergi. Rawahu Hamad ibnu Salamah an Ubaidillah aksibuhu an Nafi an ibni Umar an Nabi SAW ikhtasaruhu, yang ia sampaikan hadis di atas secara ringkas. Kesimpulan satu bab yang telah kita pelajari tadi, pertama, kita telah mempelajari sejarah Khaybar. Yang pertama, kita telah mempelajari sejarah Khaybar. Titik. Gimana tadi sejarahnya Khaybar? Penduduknya beragama Yahudi, mereka mengadakan pengkhianatan,
ditaklukkan di tahun 7 Hijriah, orang yang kalah perang, keputusan milik kaum muslimin, yaitu mereka tidak dibunuh, tidak diusir, tetapi dimanfaatkan untuk mengolah tanah Khaybar dengan bagi hasil, dan mereka juga harus tunduk kepada peraturan karena namanya kafir dhimmi. Bila mereka tunduk akan dipertahankan, mereka khianat akan diusir. Sejarahnya seperti itu tentang sejarah Khaybar. Makanya di situ kita rangkum nomor 1 tentang sejarah Khaybar, nanti bisa menceritakan. Rangkumannya pendek tapi uraiannya panjang, itu diurai pakai bahasa sendiri. Dan itu sejarah mengungkapkan peristiwa. Lalu bacaan nomor 2, bukti nyata kebenaran Al-Quran bahwasannya Yahudi Nasrani tidak pernah ridho dan selalu memusuhi. Ini nomor 2. Bukti nyata kemukjizatan Al-Quran. Bukti nyata kemukjizatan Al-Quran, bahwa Yahudi tidak akan pernah berhenti untuk memusuhi kaum muslimin. Titik, itu nomor 2. Bukti nyata kemukjizatan. Kita mau ngantuk, bangunkan yang tidur ini biar nulis. Nomor 2, bukti nyata kemukjizatan Al-Quran, bahasanya Yahudi akan selalu memusuhi kaum muslimin. Ayatnya jelas di atas, walan taradha anggal yahud walan nasara hatta tatabilatahum. Bersama orang musyrik paling keras, la tajidanya asyadda nasi adawatan lilladzina amanu al yahud walladzina asyraku. Itu yang nomor 2. Lalu pelajaran nomor 3, umat Islam selalu waspada pengkhianatan Yahudi. Ini nomor 3. Umat Islam selalu waspada akan pengkhianatan Yahudi. Titik. Jadi pemikiran kaum muslimin, Yahudi itu pengkhianat, Yahudi itu pengkhianat, Yahudi itu pengkhianat. Itu harus selalu terngiang, sehingga tidak bakal percaya sama sekali kepada Yahudi. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, bolehnya muzaroah. Bolehnya muzaroah. Apa tadi muzaroah maknanya? Mempekerjakan orang untuk mengolah tanah dengan berbagi hasilnya. Mempekerjakan orang untuk mengolah tanah dengan bagi hasil. Tanahku garapun suktum badi. Nah, persentasenya silahkan sesuai dengan kesepakatan. Nomor berapa tadi? 4, karena nomor 5. Buat orang yang menyelisih kesepakatan dikenakan hukuman. Buat orang yang menyelisihi kesepakatan maka dikenakan hukuman. Yahudi jelas merusak kesepakatan, ya dihukum, usir. Ya hukum, diusir. Lalu pelajaran yang nomor berikutnya, pengolah tanah atau penggarap tanah ketika diusir belum waktunya, maka mereka diberi hasil sesuai dengan perkiraan hasil kerja. Pengolah tanah ketika diputuskan belum waktunya, pengolah tanah ketika diputuskan belum waktunya, maka mereka diberi hak hasil garap sesuai kadarnya. Misalnya andaikan hak garap setahun hasilnya sekian, ternyata mereka hanya separuh waktu, ya separuhnya dari
perkiraan nek setahun berapa, separuhnya tinggal separuhnya senada dengan itu. Setelah itu mereka nanti akan disuruh pergi. Jadi kalau begitu, apa yang ada pada bab sangat jelas, ketika orang membuat persyaratan untuk muzaraah garah tanat, maka di situ boleh ada sebuah ketetapan, kamu saya tetapkan selagi kami mau, atau kamu akan saya putuskan selagi kami memutuskan. Mungkin itu yang kita baca di kesempatan pagi hari ini. Untuk bab berikutnya yang lumayan panjang, Asy-Syurut fil Jihad wal Musalahah ma'ahlil Khurub wa Kitabatis Syurut, itu insyaallah akan kita baca di kesempatan berikutnya secara beransur. Berapa halaman itu? Setengah halaman, satu halaman, satu halaman penuh, satu halaman penuh. Lumayan panjang ini. Demikian yang kita bacakan, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.